Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman, teman-teman semua, pertama saya ucapkan selamat datang ya di mata kuliah Matematika Diskrit. Dan untuk pertemuan hari ini uh, mohon maaf ya, saya nggak bisa melaksanakannya sesuai jadwal yang ditentukan oleh Prodi ya, karena memang kebetulan hari ini ada kegiatan dari pagi sampai sore. Terus ya saya pikir daripada tidak, karena ini minggu pertama ya mau ketemu, sebaiknya dilaksanakan ya. Tentunya saya mohon maaf mengganggu waktu malam minggu teman-teman semua dengan pelaksanaan event ini ya. Baik teman-teman, selain itu saya juga mohon maaf karena mungkin untuk pertemuan pertama ini kita nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya. Ya saya mohon izin karena memang untuk mungkin yang teman-teman sudah tahu juga, prodi kita kan sebentar lagi mau ada pelaksanaan visitasi ya teman-teman ya. Visitasi atau penilaian untuk akreditasi program studi yang akan dilaksanakan oleh BAN PT gitu. Dan itu nantinya dilaksanakannya atau dijadwalkannya adalah di hari Rabu dan Kamis pekan depan ya teman-teman ya. Jadi ini tinggal beberapa hari lagi, dan untuk ada beberapa berkas ya atau dokumen yang belum sepenuhnya prepare gitu. Maka dari itu semua dosen informatika ini dikerahkan untuk menyelesaikannya semua. Gitu. Jadi mungkin untuk hari ini nggak bisa lama-lama, mungkin kita nanti maksimal 10 atau 15 menit lagi ya. Kita selesai di ya sekitar 10 atau 15 menit aja. Ya itu informasi pertama ya. Oke, berikutnya mungkin saya akan langsung sampaikan terkait teknis perkuliahan kita ya. Sambil saya record. Recording in progress. Ya baik teman-teman, kita ketemu di semester 3 ini ya. Ini adalah salah satu mata kuliah yang mungkin menjadi favorit sebagian teman-teman dan juga mungkin menjadi sesuatu yang dibenci oleh teman-teman yang lain ya. Karena ya dari dulu sampai sekarang memang banyak sekali yang bertanyakan gitu, Pak, kenapa sih kita belajar matematika gitu? Padahal kita kan orang informatika gitu ya. Itu juga sudah sering dijawab ya teman-teman ya, baik oleh saya juga oleh dosen-dosen yang lain gitu ya. Ya karena sebagai orang informatika ya memang teman-teman harus punya basic minimal pemahaman konsep lah ya yang baik terhadap matematika gitu, karena kedepannya nanti teman-teman pasti akan ada banyak hal yang itu berkaitan dengan matematika ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan saja seperti logika ya, mungkin yang paling sederhana gitu, yaitu mungkin kita sudah sepakat semua ya, logika informatika itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Terus juga kedepannya nanti khususnya untuk teman-teman yang terjun atau nanti memilih peminatan data science ya teman-teman. Nah di sana kan pasti juga akan teman-teman ketemu banyak sekali angka ya. Kalau bicara soal data, ya kita mungkin nggak bisa lupa juga dengan yang namanya angka-angka. Dan untuk angka-angka itu memang pembahasannya ya, kita tahu ya dari dulu sampai sekarang ya menggunakan matematika gitu. Oke, tenang aja kita, karena informatika kan ya seperti yang teman-teman bilang juga ya, informatika kita tidak harus terlalu paham banget, karena nantinya juga kita akan menggunakan banyak sekali tools ya, yang itu bisa membantu kita dalam mengolah hal-hal yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Baik, ini pertama mungkin saya mau share screen dulu. Oke, mana ya share screen. Nah oke teman-teman, ini LMS kita masih sama ya. Ini karena udah semester 3 mungkin nggak perlu saya jelas secara detail ya dari awal ya. Ini LMS kita masih sama menggunakan vendor dari Sevima. Nah, oke
Oke, untuk teman-teman, untuk konten perkuliahan masih sama ya dengan semester-semester sebelumnya. Apa aja yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu dosen? Ya, pertama ya tentu saja materi ya, materi pelajaran yaitu berupa PowerPoint dan seharusnya ada modul ya ini. Yang nanti akan saya akan menyusul ya teman-teman. Maaf. Dan juga seharusnya juga ada video pembelajaran. Gitu. Nah, videonya juga mohon maaf belum sempat dibuat ya kan hal yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sampai jadi memang banyak yang terfokus ke sana. Nah, nanti untuk hal-hal yang belum lengkap, nanti ini mohon maaf di sesi 1 sampai kedua nanti mungkin akan banyak yang ada beberapa yang nggak berdapatan, ada beberapa yang nanti akan bolong gitu ya. Maka dari itu mohon dimaklumi dulu, nanti di pekan berikutnya akan berusaha dilengkapin gitu. Nah, untuk pertama ini materi kita adalah tentang logika ya teman-teman ya. Nah, mungkin sambil saya Oke. Ya, untuk logika di pertemuan pertama ini topiknya adalah soal logika teman-teman. Dan nantinya di pertemuan berikutnya kita akan berbicara banyak hal ya terkait di ranah matematika diskret ini. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi ada ini ya, yang teman-teman lihat juga di pertemuan pertama ya ini pekan ini kita belajar soal logika. Di pertemuan kedua soal himpunan, masih gampang ya, logika dan himpunan. Pertemuan ketiga kita nanti akan bicara soal induksi matematika. Nah, ini yang agak sedikit tricky ya teman-teman, dan memang perlu pemahaman yang baik kalau mau menguasainya, tapi ya nggak apa-apa, nanti kita akan coba belajar bareng-bareng. Selanjutnya ada relasi, kemudian ada fungsi, terus ada aljabar boolean, kemudian ada rekursif, kemudian UTS. Nah, UTS ada beberapa topik lain, seperti relasi recurrence, kemudian teori bilangan, kombinatorial, graf, pohon, algoritma, kompleksitas algoritma, kemudian nanti diakhiri dengan kegiatan UAS. Nah, itu ya teman-teman apa yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, ini untuk buku referensinya. Nah, nanti silakan kalau misalkan ada yang mau mau beli atau mau mendownload, kalau ada ya, saya juga nggak tahu ini tersedia secara gratis apa enggak, ya silakan dicari sendiri aja. Ini yang akan digunakan untuk buku referensi kita salah satunya. Nah, ini soal matematika diskret. Kenapa sih kita perlu matematika diskret? Yang tadi saya sebutkan, karena memang komputer kita itu kan berbicara, kalau bicara soal komputer kan kita berbicara soal sesuatu yang diskret ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya tanya dulu ya, ini biar kita satu visi dulu atau satu pemahaman dulu. Ada yang tahu nggak artinya diskret itu apa? Boleh? Ada yang bisa menjawab? Matematika diskret, matematika tahu ya, semua matematika itu apa. Nah, diskret ini apa, tahu nggak? Coba. Tidak berhubungan, Pak. Tidak berhubungan. Oke, baik. Lanjut, yang lain adakah? Jadi mana dia tadi jawabannya tidak berhubungan. Berlawanan dari kontinu. Oke, berlawanan dari kontinu. Ya, terus yang lain? Saya tampung dulu ya jawabannya ya. Nanti mungkin akan saya bahas. Jadi kenapa sih kok namanya matematika diskret, dan itu kenapa menjadi satu mata kuliah tersendiri gitu. Jadi teman Nadia sama Mbak Johan, yang lain adakah pertanyaan? Adakah jawaban? Kalau nggak bisa lewat mikrofon, bisa lewat chat ya, silakan, nggak apa-apa. Tidak berubah secara kontinu mungkin, Pak? Oke, tidak berubah secara kontinu. Terus yang lain? Ayo. Nggak akan saya tunjuk kok, tenang aja. Takutnya emang ada yang sedang berhalangan untuk Pak, kalau misalkan memiliki nilai yang tertentu dan terpisah? Oke, ya, ternyata tertentu dan terpisah. Baik, saya tampung dulu ya jawabannya. Oke, satu lagi deh, ada nggak jawaban? Betul semua Pak tadi, tapi mungkin agak kurang. Ada yang sangat tepat, ada yang sedikit kurang tepat gitu. Elemen-elemen yang tidak berhubungan juga mungkin bisa, Pak. Teman-teman tidak berhubungan ya.
Oke, itu ya. Jadi secara keseluruhan kalau teman-teman tadi semua digabungkan sebenarnya udah benar ya definisinya ya. Nah, apa itu yang namanya discrete gitu. Ya betul ya, discrete. Yang pertama, discrete itu perlawanan atau lawan kata dari continue, teman-teman. Continue tahu ya apa continue itu? Kan sesuatu yang itu sifatnya berkelanjutan ya. Nah, bedanya continue dengan discrete adalah mungkin kita bisa menganalogikannya itu paling cocok itu adalah seperti kalau diterapkan dalam suatu sistem itu adalah continue itu analog, sedangkan discrete itu digital, teman-teman. Oh ya bedanya ya, mungkin ya yang paling kelihatan bedanya jam digital dan jam analog gitu ya. Jam analog itu kan konsepnya continue. Kenapa continue? Karena kalau teman-teman perhatikan jam yang analog itu ya, kan dia berbentuk yang ada jarum dan dia itu berputar terus-menerus ya. Dan gerakannya itu ya bisa kita bilang continue lah gitu. Gerakannya berputar terus gitu, nggak ada putusnya. Sedangkan yang digital, mungkin lihat aja teman-teman yang punya jam digital atau jam di HP-nya masing-masing ya. Itu kan kelihatan ya, perubahannya itu kan loncat-loncat ya. Misalkan dari 1, kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, itulah sebenarnya konsep dasarnya digital dan continue gitu. Ya benar ya, tadi putus-putus, tadi ada yang nggak berhubungan, mungkin nggak berhubungan itu maksudnya ya tadi ya, loncat-loncat gitu dari, nah kalau discrete kan loncatnya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau continue kan setelah 1 kan bukan 2 ya harusnya ya. Ada 1,000 sekian, kemudian ada lagi 1, sekian, 1, sekian gitu ya. Nggak bisa langsung dia loncat ke 2 kan. Nah, bedanya di situ sih kenapa apa itu discrete dan kenapa kita belajar matematika discrete ya. Karena memang segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer itu nanti sifatnya adalah discrete. Mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita lihat dengan mata kita sendiri ya, kita melihat suatu objek, suatu benda gitu, yang kita lihat dan kita misalkan kita rekam ya di dalam kepala kita, itu tuh ingatan kita itu sifatnya continue teman-teman, karena nggak ada putusnya. Beda dengan apa yang dilihat dan direkam oleh komputer. Apa itu yang direkam dan dilihat oleh komputer, ya misalkan saja seperti video ya teman-teman ya. Nah, video yang teman-teman lihat atau yang teman-teman saksikan ya seperti yang kita pakai sekarang ini juga ya sebenarnya. Itu kan dia sebenarnya bukan suatu yang continue ya teman-teman ya, tapi dia itu merupakan gabungan dari beberapa frame. Benar ya, beberapa frame yang teman-teman mungkin pernah dengar istilah FPS gitu ya, frame per second. Jadi kan video kan terdiri dari beberapa frame atau beberapa gambar yang itu digabungkan di dalam satu kesatuan yang itu kelihatan yang saking banyaknya, misalkan dalam satu frame ya katakanlah ada 60 gambar gitu. Nah, ketika 60 gambar itu digabungkan dalam satu video kan kelihatannya jadi seolah-olah dia continue, padahal sebenarnya itu termasuk ke dalam discrete juga. Gitu. Oh, ini langsung ada pertanyaan dari Mas Hasbullah, Fibonacci apakah termasuk discrete juga? Iya, benar ya. Fibonacci itu, bilangan Fibonacci tahu ya teman-teman ya. Yang mungkin nanti seharusnya ada sih bahasanya ya tadi di bagian rekursif ini, ya nanti kita pasti akan ada contoh Fibonacci. Nanti Fibonacci itu sebenarnya ada cerita ininya ya, ada cerita kenapa Fibonacci itu muncul ide kenapa ada Fibonacci, nanti saya ceritakan ya di pertemuan ke-7. Ya Fibonacci, ada yang tahu nggak Fibonacci itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba nih. Setahu saya sih Pak, Ya, matematika kayak perlengkapan gitu bukan sih Pak? perlengkapan. Iya, soalnya waktu itu saya pernah nyoba, saya juga lihat di YouTube, saya coba-coba itu kayak perlengkapan pas udah keberapa nanti lengkap nambah 1 per nambah 2 gitu. Ya pokoknya dia tuh Fibonacci itu adalah misalkan bilangan ke n, misalkan kita ada 3 bilangan ya, misalkan bilangan, jadi Fibonacci itu bilangan ketiga itu merupakan penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan kedua gitu. Jadi satu bilangan itu tuh dia itu nilainya sejumlah dari 2 bilangan sebelumnya gitu ya kira-kira ya Fibonacci ya. Nah itu ada Mas Asli tuh yang mencontohkan. Nah, ini ada di chat ya, di simak ada Mas Iwan ini bilang 01, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 8 dan seterusnya.
Yang kalau teman-teman perhatikan ini adalah bilangan ke n itu ini ya, yang kita katakan adalah urutan kesekian ya. Jadi misalkan di urutan ketiga ini dia itu merupakan penyebabkan dari bilangan ke 0 dan bilangan ke 1 dan bilangan kedua ya. Yang itu adalah 0 dan 1. Bilangan ketiga adalah 1 karena penyebabkan dari 0 sama 1. Bilangan keempat ini adalah 2 karena penyebabkan dari 1 dan 1 gitu. Dan seterusnya ya teman-teman perhatikan sendiri itu polanya adalah seperti itu gitu. Jadi pola-pola itu kan bisa kita sebut sebagai rekursif ya, karena dia melibatkan jadi itu rekursif itu adalah suatu yang nilai yang melibatkan nilai dari bilangan sebelumnya gitulah kira-kira. Ya iya betul ya Mas Hasbullah ya. Jadi termasuk ke dalam diskrit juga gitu. Ya, tanah pembahasannya nanti masuk ke matematika diskrit juga. Oke, terima kasih Pak. Iya sih, sama-sama. Nah itu ya teman-teman ya, soal topik kita apa aja. Kalau ada pertanyaan boleh ya langsung tanya aja seperti Mas Hasbullah tadi, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Ya itu ya tadi kenapa kita belajar matematika dan diskrit itu apa? Karena ya tadi ya, karena kita belajar soal komputer, dan komputer itu sifatnya digital, dan satu yang digital itu pasti melibatkan bilangan-bilangan yang sifatnya diskrit, atau terputus-putus tadi ya, yang dibilangkan. Ya jadi bilang itu tuh diskrit itu sebenarnya, ya tadi ya, yang continue itu mewakili dunia nyata kita, sedangkan diskrit itu mewakili dunia dalam komputer kita, gitulah. Sederhananya seperti itu bisa dibilang. Itu ya. Nah ini untuk topik ini mungkin nggak akan saya bahas ya karena sepertinya akan sangat lama bahasanya gitu ya. Karena sebentar lagi juga ya mungkin teman-teman ada yang tahu ya beberapa kita kan ada meeting nanti 7:30 dan itu nanti juga ada teman-teman yang dilibatkan ya. Gitu. Jadi mungkin nggak bisa saya bahas satu-satu nanti tapi insya Allah akan saya share video penjelasannya. Dan itu mungkin, tapi baru mungkin bisa produksi di pekan depan ya teman-teman. Jadi dibaca dulu aja, ini sepahamnya aja, silahkan tentang logika itu seperti apa. Terus nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditanyakan, bisa melalui kolom komentar yang ada di LMS ya teman-teman. Atau mungkin kalau memang benar-benar penasaran bisa langsung chat ke saya ya. Nggak usah. Tidak perlu sungkan-sungkan ya untuk bertanya. Oke itu ya teman-teman ya soal materinya. Oke mungkin ada pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan ya. Dari pertama Mbak Nadia ini saya jawab dulu ya pertanyaannya. Apakah ada aplikasi yang nanti akan digunakan? Ya untuk mata kuliah ini nggak ada ya. Kita nggak pakai aplikasi dulu karena kita akan belajar konsep ya. Jadi gimana hitung-hitungannya. Dan nanti akan full kita ngitung secara manual dulu untuk mata kuliah ini. Tapi nantinya ya mungkin di penerapannya mungkin di mata kuliah seperti apa ya? Mungkin matematika diskrit itu lanjutannya seperti sistem digital ya mungkin ya. Sistem digital terus ada juga di data science juga ada sedikit tentang diskritnya. Nah itu baru kita menggunakan tools di sana. Untuk yang ini karena kita belajar konsep kita nggak pakai tools dulu. Jadi Mas Feby ini pertanyaannya pembelajarannya sama seperti PLC ya. PLC itu apa ya? Atau singkatannya apa? Ada ini apa Mas Feby? PLC itu apa ya? Saya kok kurang ini ya. Mata kuliah juga ya apa? Logic controller Pak, PLC itu. Oh iya. Kalau di elektro itu, nah itu programnya itu lebih logic controller. Ya sebentar kok. Saya hilang ya, bentar. Ya kalau di PLC kan memang adanya 1-0 ya. Oke. Iya benar. Ya, itu salah satu. Ya, bisa dibilang salah satu. Kalau di PLC itu. Iya salah satu bahasanya ya soal logic control ya. Nah gerbang logika ya benar ya nanti kita ada topiknya belajar soal gerbang logika nanti di aljabar boolean ya. Jadi nanti disimak aja materinya.
Ya mungkin kita nanti bicara soal aplikasinya tipis-tipis saja ya teman-teman ya, karena tadi seperti saya bilang kita akan banyak bicara soal konsep di sini. Jadi nanti ya disimak aja ya nanti apa aja yang akan kita pelajarin. Ini Mas Iwan nih sudah share ini ya katanya ya, sudah share referensinya dan itu sudah dibagikan di grup WA IT 303. Nah, itu kalau mau disimak silahkan ya. Pak saya dapat aja nih Mas Iwan. Ini legal nggak nih Mas? Kan ya, jangan yang ya itu resiko masing-masing lah ya. Saya nggak ini ya. Ya kalau buat apa pendidikan nggak apa-apa sih kalau kan dikomersialkan aja ya, jangan dijual terus dapat keuntungan dari itu. Oke, link grup belum pada masuk ya. Ini mungkin saya sharein masing-masing link grupnya ya, barangkali ada yang belum masuk. Ini IT 301. Ada linknya nggak ya? Oh, ini ada linknya. Ini saya copy ya di kolom chat ya. Pak Said, nanti saya mohon izin jam 7.30 ada Zoom sama Pak Riyad. Boleh Pak? Iya betul. Nggak apa-apa. Pak Mer saya juga ikutan kok nanti. Makanya tadi saya mau. Oh ya udah sip. Ya udah sip. Jadi bentar aja kok kita nanti paling bentar lagi selesai ini. Oke, siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Amer. 302 itu linknya. Silakan kalau mau ada yang tanyakan lagi boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak bahas materi dulu ya hari ini ya, nggak apa-apa ya. Oke jadi Pak. Aja. Ada Ibu Nadia. Di grup 3. Sehat ya Nat? Alhamdulillah. Sehat Pak, semuanya ketemu lagi ya Pak. Iya, ketemu lagi. Ya, linknya saya bagikan lewat kolom chat ya teman-teman ya. Jadi silakan yang belum bergabung bisa bergabung. Terus ini saya baca dulu ya. Satu. Yang apa ya, bukunya kalau buat kepentingan belajar nggak apa-apa ya, sampai nanti komersialkan aja, jangan diperjualbelikan gitu. Terus, kayak ini Mas Setiawan rapat selanjutnya bahas apa Pak? Ini rapat yang mana nih Mas Setiawan? Yang tadi saya sebutkan ya, ya bahas tentang akreditasi ya Mas, ini Mas Setiawan ya. Tapi nanti mungkin melibatkan beberapa mahasiswa aja, nggak banyak-banyak gitu ya. Dan itu juga sudah dipilih oleh Pak Riyad sih mahasiswanya gitu. Jadi nanti yang bisa inilah apa yang biasa terlibat aktif oleh prodi yang sampai diundang gitu ya, karena nanti kegiatan visitasi nanti ya nggak apa ya, kita mulai dari kemana-mana ya ngobrolnya ya nanti kan, karena memang ada penilaian yang itu melibatkan mahasiswa gitu penilaiannya. Berarti mahasiswa tertentu aja Pak yang nanti ikut. Iya betul, jadi sudah dipilih juga ya kalau nggak salah sama Pak Riyad gitu. Saya nggak ikut milihnya sih, jadi nggak tahu juga siapa aja. Soalnya saya belum dapat infonya sih kemarin. Siapa tahu kan rapatnya umum kan. Iya nanti, ya mungkin nanti kalau masih kurang mungkin saya ini ya mau ikut Mas Setiawan. Jadi saya bilangin ke Pak Riyad nih kalau mau. Bisa Pak. Masih ada offline apa online ya bisanya? Kalau saya bisanya offline Pak. Online. Online, oh oke. Soalnya kalau online kita nggak perlu banyak-banyak sih, nanti mungkin berapa orang aja gitu. Nah yang offline sih sebenarnya butuh banyak. Mungkin nanti saya sampaikan dulu ya, siapa tahu memang masih perlu gitu. Nanti saya chat Bapak aja nanti. Oh iya, tapi nggak ini ya, tuh ini juga ya Mas, saya lihat dulu masih ada slot apa enggak. Nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya bisa nanti saya ikut lah. Iya oke. Iya. Oke, tadi ada yang belum saya balas nggak pertanyaannya? Oke, itu ya mungkin ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada satu lagi yang lupa saya sampaikan tadi. Sorry. Ini saya share screen lagi ya di LMS-nya. Ini ya teman-teman ya, seperti biasa ya, ada pertama ada materi,
Terus ada kuis ya, ini jangan lupa dikerjakan masing-masing. Dan untuk kuis ini ya teman-teman, ini khusus di kelas saya aja ya, jangan disamakan dengan kelas yang lain. Untuk di kelas saya, ini untuk kuisnya akan saya gunakan sebagai absensi ya teman-teman ya. Tuh, jadi kuisnya gampang kok, jadi ada cuma ya rata-rata mungkin 5 pertanyaan aja setiap pertemuannya. Dan saya jadikan absensi, yang mengerjakan nanti akan saya anggap hadir dan akan yang tidak mengerjakan. Ya, jadi kenapa saya bikin absensinya dari sini yang paling merepresentasikan kehadiran teman-teman ya, kuis itu ya. Kalau cuma dari mendownload video ya saya rasa tinggal download terus nggak dibaca itu kan juga sudah tercatat ya. Video. Nah kalau kuis kan teman-teman paling tidak mau kan harus ada kegiatan yang dikerjakan ya secara serius ya. Seperti misalkan membaca dan menjawab pertanyaannya gitu. Jadi tidak semudah mendownload lah gitu. Oke. Ini Mas Ilham bilang tidak bisa error ya waktu mengerjakan ya. Oke, ini saya lihat dulu. Oke, nggak apa-apa ya, meskipun terlewatkan misalkan ya tadi kasusnya seperti Mas Ilham, nggak apa-apa ya, karena pasti kan tercatatnya sudah mengerjakan gitu ya, meskipun nilainya 0 gitu ya. Nah, itu akan tetap saya anggap hadir gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap silakan dikerjakannya meskipun nilainya ini tidak berpengaruh, tetap dikerjakan. Ya saran saya dikerjakan semaksimal mungkin ya teman-teman ya, karena itu juga menjadi tolak ukur juga buat teman-teman seberapa ngerti sih sebenarnya dengan topik yang sedang dipelajarin gitu. Jadi efeknya ke teman-teman sendiri sih gitu. Jadi kalau misalkan mau ngerjain asal-asalan ya silahkan, kalau mau, tapi saran saya ya sebaiknya mengerjakannya ya sungguh-sungguh aja gitu. Gak banyak kok pertanyaannya, cuma 50 saja tiap pertemuan gitu. Itu ya, jadi yang penting mengerjakan aja itu sudah dianggap hadir, tidak perlu ada nilai minimal berapa gitu, nggak harus. Oh ini Mas Iwan tadi untuk software kita nggak pakai dulu ya Mas Iwan ya. Jadi karena masih konsep, jadi kita hitungnya manual dulu aja nanti. Nah, dan ada satu lagi ya teman-teman, ini yang mau saya mulai perkenalkan di semester ini. Jadi selain ada materi dan kuis, dan juga Vicon ya. Vicon juga, oh ya untuk Vicon juga mungkin nanti nggak dilaksanakan setiap pekan ya teman-teman ya. Karena nanti yang mulai akhir-akhir ini memang di usianya kan sedang coba dimaksimalkan pembelajarannya via yang asinkron ya teman-teman ya. Jadi yang via sinkronnya atau seperti Vicon itu memang sudah mulai diminimalisir supaya kegiatan asinkronnya bisa lebih maksimal gitu. Jadi nanti kita ketemu mungkin di pertemuan ini ya, mungkin pertemuan misalkan minggu ini ketemu, minggu depan enggak, minggu depannya ketemu lagi, minggu depannya lagi enggak gitu ya. Kita sering-sering aja pertemuannya ya teman-teman ya. Minggu ini sering-sering. Nah ini ada satu lagi selain tadi yang saya sebutkan, nanti ada ini saya perkenalkan, ada yang namanya forum diskusi ya teman-teman ya. Mungkin yang kemarin sudah pengalaman menggunakan Haruka, mungkin sudah tahu ya forum diskusi itu apa. Nah di forum diskusi ini nanti akan saya lempar sebuah pertanyaan, dan itu silakan teman-teman dijawab sepemahamannya aja gitu. Dan pertanyaan bukan yang bersifat terlalu teoritis ya. Jadi yang ini sifatnya memang yang untuk brainstorming juga buat teman-teman gitu. Nah ini untuk yang pertama ini, contohnya ada pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah seorang mahasiswa informatika harus memiliki landasan logika yang baik? Apakah seorang jelaskan jawaban Anda. Nah itu ya, pertanyaan pertama itu ya. Jadi nanti silakan dijawab di kolom komentar. Nah nanti dari forum diskusi ini nantinya akan saya pertimbangkan
untuk digunakan di akhir semester nanti, dan ini akan menjadi nilai keaktifan teman-teman. Nah, maksudnya nilai keaktifan gimana? Jadi misalkan nanti teman-teman ada yang nilainya misalkan kurang gitu ya, kalau mau minta perbaikan, ya nanti akan saya cek dulu dari forum diskusinya gitu, aktif apa enggak gitu menjawab diskusi. Nah, kalau misalkan nilainya kurang dan ternyata Anda aktif, maka nanti nilai teman-teman nanti akan bisa saya pertimbangkan untuk di markup ya, atau dinaikkan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nilainya kurang bagus, di forum diskusi nggak aktif, ya nanti ya mohon maaf nggak bisa, nanti jadi saya juga pertimbangannya akan kurang gitu untuk menaikkan nilainya. Nah gitu ya, tapi kalau nilainya udah bagus ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini yang akan saya gunakan sebagai nilai keaktifan buat teman-teman semua. Jadi silakan dipastikan aja nanti ikut berpartisipasi, dijawab aja sepemahamannya aja ya. Jadi saran saya jangan kopas dari Google ya jawabannya ya. Karena juga untuk melatih juga jawabannya. Kalau misalkan cari jawaban di Google terus nanti diketik lagi menggunakan bahasa sendiri itu silahkan gitu ya. Kalau cuma kopas aja ya percuma ya, gunanya buat apa gitu. Karena sekali lagi tadi sampaikan kan ini sebenarnya untuk mengasah daya pikir teman-teman juga gitu ya. Nah ini saya save, jadi silahkan dijawab. Oke, ini untuk kelas apa ya tadi ya? Ini akan saya share ke semua kelas ya. Oh, ini 302, 301 juga saya share. Oke itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya ini ya. Iya Pak. Ya, jadi cuma ya dijawab ini aja, buat ini aja. Buat apa istilahnya, mengisi waktu luang aja ya teman-teman ya. Ada masalah. 302 udah. Di kelas apa yang udah ya? Nah ini kok ini saya ubah judulnya biar nggak ambigu ya. Silakan ada pertanyaan lagi boleh, ini sambil kita diskusi. Gimana ya teman-teman, ini misalkan kalau kita vikonya rame-rame seperti ini ya, itu mungkin untuk linknya nggak bisa klik langsung dari tombolnya ya, karena pasti akan saya bukakan di satu kelas, nah itu baru linknya saya share ke kelas-kelas lain gitu ya. Jadi kalau misalkan gabung dengan kelas, nanti dicek aja linknya gitu. Pasti itu kan saya bagikan di LMS untuk lihat linknya. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Iwan lagi, boleh bertanya melalui tab diskusi. Oke, kalau untuk pertanyaan, saran saya lebih baik di itu ya, di kolom mat ini ya. Di mana? Ntar saya kasih tarik saya gitu, nanggung. Karena kalau yang di sini di forum diskusi ini sampai kalaupun ada pertanyaan yaitu seputar dengan pertanyaan diskusi ini gitu. Makanya jangan melebar kemana-mana dulu pertanyaan diskusinya. Nah kalau mau bertanya terkait materi, misalkan sebentar kalau nggak muncul. Nah kalau ada pertanyaan lain yang tidak terkait dengan forum diskusi tadi, silakan ditanyakannya bisa di sini ya, di bagian di kolom komentar materi pembelajaran ya. Itu sebaiknya di situ aja gitu. Ya nanti bisa saya jawabnya juga di sini nanti. Oh ini udah ada yang bertanya, saya baru mengecek link lagi. Ya ini beberapa mungkin sudah saya jawab ya, seperti Mas ini di kelas. Ini kelas apa ya? Saya lupa tadi sampai. Ya pokoknya di kelas ini ada Mas Rijal juga yang bertanya, ini sudah saya jawab. Dan mungkin ada beberapa juga yang belum sempat saya jawab ya. Gitu. Ya ini benar ya, kita nanti belajar gerbang logika. Nah ini untuk basicnya aja yang untuk pertemuan ini ya. Nanti untuk lebih jauhnya nanti akan ada di topik aljabar boolean nanti. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, udah cukup. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada beberapa hal materi, ya silakan di download dan dibaca.
kuis silakan dikerjakan. Kalau ada Vicon dan teman-teman tidak berhalangan hadir, silakan gabung ya. Dan forum diskusi silakan dijawab kalau teman-teman mau dapat poin keaktifan. Dan nanti juga akan ada tugas juga ya teman-teman ya, seperti biasa di setiap semester nanti akan ada sekitar 1 atau 2 tugas ya. Dan nanti juga pasti ada UAS dan UTS gitu. Oke, itu mungkin. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah lebih dari 15 menit ya ternyata ya. Tidak terasanya. Jadi untuk kuisnya silakan dikerjakan sebisanya aja ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu khawatir dengan nilainya karena ya tadi yang penting mengerjakan, karena nilainya juga tidak akan masuk ke dalam komposisi nilai akhir nanti. Karena memang secara aturan ya di Unsya memang seperti itu gitu. Nggak ada nilai untuk proporsi nilai itu tidak diambil dari kuis. Cuma ada juga meskipun tidak ada kuis kan ada nilai kehadiran ya teman-teman ya, yang nilainya 10%. Nah karena kehadiran diambil dari kuis ya makanya akan teman-teman dikerjakan saja kuisnya. Oke, itu apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Pak, maaf, kalau misalkan saya bantu share tentang Fibonacci ke grup IT03 boleh Pak? Iya boleh, silakan, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi bahan bacaan juga ya, barangkali juga mungkin bisa jadi diskusi juga buat teman-teman. Apa-apa ya, bisa aja. Oke Pak, siap. Oke, sip. Oke, cukup ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Nanti nanti video rekamannya ini nanti akan saya share ulang di Adlink. Jadi tenang aja yang tadi misalkan terlambat bergabung atau yang malah nggak hadir sama sekali, nanti bisa menyimak ulang videonya. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Mohon maaf nanti minggu depan kita seperti saya sebutkan tadi ya, kita selang-seling aja pertemuannya. Jadi 1 minggu ketemu, 1 minggu tidak. Ya begitu nanti seterusnya. Dan nanti untuk teman-teman sekali lagi tidak wajib hadir ya teman-teman ya. Gak apa-apa misalkan nggak hadir, tapi kalau misalkan sempat diusahakan hadir ya. Gitu. Dan nanti sekarang kembali ke jadwal semula ya, jadwalnya seperti di-share oleh Prodi gitu. Ya sekian dari saya. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua. Selamat berakhir pekan semuanya. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin live Pak. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Recording stopped.